Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga sahabat diberi kesehatan yang paripurna dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas sebuah konsep mendasar dalam logika dan interpretasinya, yaitu dilalah. Secara sederhana, dilalah adalah proses memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Nah, ini adalah bagaimana kita menarik sebuah petunjuk, dalil atau indikasinya. Sebagai contoh, ketika kita melihat lampu merah di jalan. Nah, artinya lampu merah ini mengindikasikan bahwa kita itu diperintahkan untuk berhenti ketika berkendara ya. Nah, untuk lampu hijau itu indikasinya bahwa menunjukkan kita itu harus maju. Nah, untuk lampu kuningnya mengindikasikan bahwa kita itu harus berhati-hati dalam berkendara. Pembagian utama dilalah dalam ilmu logika atau dilalah dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan bentuk dan petunjuknya. Nah, ada dilalah lafziah, petunjuk yang berupa kata dan suara. Keduanya ada dilalah ghairu lafziah, petunjuk yang bukan berupa kata, suara, seperti isyarat, warna, atau kondisi fisik. Nah, masing-masing kelompok ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis yang menentukan sifat hubungan antara petunjuk dan maknanya, yaitu tobaiyah, natural, dan akliyah, logis, dan wad'iyah, konvensional. Dilalah lafziyah atau petunjuk berupa kata dan suara. Nah, sini mari kita bedah jenisnya petunjuk yang merupakan bentuk suara dan kata-kata. Yang pertama, ada lafziyah tobaiyah, natural. Ini adalah petunjuk yang muncul secara alami atau naluriah, bukan karena kesepakatan bahasa. Nah, sebagai contoh, yang pertama itu contohnya misal tertawa terbahak-bahak. Nah, bahwa mengindikasikan bahwa tertawa terbahak-bahak itu mengindikasikan kegembiraan seseorang. Oke. Yang kedua, contohnya itu misal ada desahan atau rintihan dengan menjadi dasar indikasinya adalah rasa sakit, bahwa rintihan ini suara gitu, mengindikasikan bahwa ada rasa sakit. Yang kedua adalah lafziyah akliyah atau logis yang tadi sudah dikatakan. Petunjuk ini dipahami melalui akal atau logika karena adanya hubungan sebab akibat yang pasti. Baik contoh, yang pertama, terdengar suara manusia di dalam ruangan. Oke. Nah, ketika suara manusia di ruangan itu berarti itu mengindikasikan adanya manusia di dalam ruangan tersebut. Betul kan, sahabat? Nah, contohnya yang lainnya, misal kita mendengar suara batuk yang keras di malam hari. Nah, berarti itu mengindikasikan bahwa penghuni rumah itu sedang sakit. Yang ketiga, lafziyah wad'iyah atau konvensional tadi ya. Ini adalah jenis yang paling penting. Petunjuk ini ada karena kesepakatan atau penetapan dalam suatu komunitas, yaitu bahasa. Contohnya, apabila disebut apel, maka yang muncul di pikiran kita itu adalah buah apel. Ya kan? Ya. Yang kedua, contohnya misal ketika seorang mengucapkan lafaz saya itu lapar. Nah, itu menjadikan indikasinya itu
permintaannya untuk makan. Kita harus membedakan 3 cara kerja utama dilalah lafziyah wad'iyah. Nah, ada mutobakiyah, kesesuaian penuh. Lafaz menunjukkan makna selengkapnya yang atau secara utuh. Contohnya, ketika ingin membeli mobil, yang dimaksud itu kan mobil secara utuh. Nah, termasuk mesinnya, bannya, spionnya, dan lain-lain. Nah, contoh yang keduanya yaitu ketika kita menyebut kata perpustakaan, yang dimaksud adalah seluruh bangunan yang berisi koleksi buku dan tempat membaca. Ketika di perpustakaan itu ada meja, ada lemari, ada buku, dan macam-macam jenis buku. Nah, ya begitu. Ada juga tadhamuniyah, makna yang terkandung. Nah, artinya itu. Lafaz ini menunjukkan bagian-bagian dari makna utuh yang terkandung di dalamnya. Contohnya, ketika ingin servis mobil di bengkel, yang dimaksud adalah bagian-bagian tertentu saja ya kan yang bermasalahnya. Nah, seperti apakah yang bermasalah itu pada remnya dan ataupun pada mesinnya. Nah, itu menunjukkan bagian-bagiannya saja ya tadi, tadhamuniyah. Nah, contoh keduanya, ketika kita menyebut kata tangan, kita merujuk pada bagian dari tubuh manusia kan. Nah, yang keseluruhan maknanya lebih besar. Tangan itu untuk apa? Untuk apa? Nah, tangan ini merujuk pada bagian dari tubuh manusia. Nah, bagian dari tubuh manusia yaitu tangan. Ada iltizamiyah, konsekuensi wajib. Lafaz ini menunjukkan makna yang di luar lafaz yang disebut, namun merupakan konsekuensi logis atau hal yang wajib menyertai makna asalnya. Contohnya, perintah pergi ke pasar. Nah, menyertakan bahwa pekerjaan lain seperti mengendarai kendaraan atau melalui jalan. Nah, ketika kita ke pasar, kita tidak mungkin langsung ke pasar ya kan. Nah, untuk tadi konsekuensi wajib iltizamiyah menunjukkan makna yang di luar lafaz. Ketika ke pasar itu pasti akan menyertakan pekerjaan lain seperti mengendarai kendaraan. Nah, atau melalui jalan. Ketika keluar rumah juga pakai sendal. Nah, itu menunjukkan makna yang di luar lafaz tersebut. Contoh keduanya itu ketika kita menyebut atap rumah. Nah, secara iltizamnya atau konsekuensi logisnya, kita mengindikasikan bahwa pasti ada pondasi, ada tiang, ada penjangga di bawahnya kan. Nah, berarti atap rumah itu secara ilmiahnya mengindikasikan pada dilalah ghairu lafziyah, petunjuk bukan kata suara. Nah, terakhir dilalah yang petunjuk bukan berasal dari lafaz ya ini. Yang pertama, ada ghairu lafziyah tabaiyah, indikasinya natural atau reaksi fisik alami, bukan kata dan suara. Seperti contoh, yang pertama, wajah cerah menjadi dilalah bagi hati yang senang. Nah, ketika kita melihat orang dengan wajah cerah, berarti itu mengindikasikan bagi hati yang senang. Nah, bagi hati yang senang ini maksudnya ketika melihat wajah cerah ini, oh berarti dia itu lagi senang begitu. Contoh yang keduanya yaitu menggigil atau kedinginan. Nah, menjadi dilalahnya adanya suhu rendah yang dirasakan oleh tubuh gitu. Begitu. Yang keduanya ada ghairu lafziyah akliyah. Ya, akliyah ini logis ya tadi.
Indikasinya yang ditarik secara logis dari kondisi fisik atau fakta. Contohnya, misal ada yang kehilangan barang-barang di rumahnya. Nah, berarti dilalahnya yaitu ada pencuri ya kan, ketika barang-barang yang di rumah itu hilang gitu. Hilang tiba-tiba nggak ada. Oh, ini berarti ada pencuri nih. Nah, dilalahnya berarti ada pencuri. Yang keduanya, basahnya tanah di pagi hari menjadi dilalah bahwa tadi malam turun hujan. Ketika kita keluar rumah, buka pintu, wah, pagi hari ini tanah ini kok basah ya. Berarti dilalahnya bahwa tadi malam itu turun hujan. Gitu. Nah, yang ketiganya ada ghairul lafziyah wad'iyah, konvensional. Nah, ini indikasinya yang merupakan rekayasa manusia yang telah disepakati, seperti tanda isyarat atau tanda. Nah, ini bisa jadi kebiasaan gitu. Contohnya, yang pertama ketika kita melihat bendera kuning di depan rumah. Nah, ini di dalam kondisi negara kita ya, di Indonesia. Nah, itu menggambarkan bahwa adanya keluarga yang meninggal. Ketika bendera kuning itu di depan rumah, artinya ada keluarga atau ada yang meninggal di situ. Contoh keduanya, misal ada lambang tengkorak pada kemasan produk, menjadi dilalahnya adalah berarti itu adanya racun atau zat berbahaya yang disepakati secara universal. Hanya tadi kesepakatannya. Contoh lainnya misalnya ketika ada janur kuning di suatu gang, nah itu berarti kita mengartikan, wah, di situ berarti ada yang sedang menikah. Begitu. Dengan memahami semua jenis dilalah ini, kita tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki alat analisis untuk menjadi pembaca teks dan pengamat dunia yang lebih cermat dan logis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.